ketika awal pendakian itu di Candi Ketek, suasananya langsung berubah. Nah di situ tuh suasananya udah mulai, apalagi waktu itu siang-siang ya, siang menuju Satu Suro. Nah biasanya kan kalau pendaki kan ada ini apa headlamp, Center. ya center. Saya tungguin mbak di luarnya, ini ada suara keren-kerennya doang tapi nggak ada senternya. Tapi pas saya senterin, aku nggak ada orang. Kita berempat, saya cuma dan bilang sama Ricky, ada Ki, ada polisi lagi. Iya ada, anjir, si Pur juga. Anjir itu polisi lain. Kita turut ada pak, ngebentang. Oke, Sobat Morege, kembali lagi sama gue, Novi di sini. Sebelumnya, kita udah pernah ada video tentang pendakian atau segmen kita namanya Morege Adventure. Jadi, kalau kemarin Sobat Morege bisa lihat di video sebelumnya tentang cerita horor di Gunung Merbabu, kali ini kita kedatangan satu narasumber, yaitu ada Bang Panji. Halo Mbak. Ya, gimana Bang Panji, sehat? Alhamdulillah, setelah pendakian Merbabu masih sehat. Alhamdulillah. Jadi guys, kenalin ini Bang Panji, rekan saya mendaki waktu di Gunung Merbabu. Dan beberapa gunung lainnya kita pernah mendaki bareng. Jadi hari ini tolong bantu kita untuk ceritain lagi flashback ke gunung-gunung sebelumnya. Silahkan Bang Panji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Pratama. Saya warga Kota Tangerang. Profesi saya sebagai jurnalis, dan salah satu dari sekian banyak hobi saya adalah melakukan kegiatan aktivitas outdoor ya, salah satunya mendaki gunung dan juga hiking. Kalau Kita flashback nih, waktu kita naik gunung di Lawu. Nah, jadi Sobat Morege, informasi juga bahwa Gunung Lawu itu adalah salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa ya Bang Panji ya? Ya, di antara gunung-gunung tertinggi Lawu juga salah satunya, betul. Ya, jadi selain dia salah satu gunung yang tertinggi, Gunung Lawu juga punya banyak cerita mistisnya, juga yang syarat akan budayanya, yang sangat terkenal di kalangan masyarakat. Kalau dari pandangan saya nih, sudut pandang saya, kayaknya kalau ngedengar cerita waktu itu, Bang Panji itu banyak banget pengalamannya. Iya. Boleh diceritain? Boleh. Boleh. Ini nggak apa-apa ya. Saya minta izin dulu nih buat teman-teman pendaki, teman sependakian ya, waktu kemarin tahun 2020 mendaki bareng. Saya mau izin share ceritanya karena salah satunya juga ada Mbak Novi yang ikut. Kalau cerita pendakian Lawu di tahun 2020 itu artinya masih pandemi ya. Ya, betul. Masih pandemi, pertengahan pandemi waktu itu. Sebelum pandemi kita itu rencananya mau ke Gunung Merbabu. Tapi karena Merbabu tidak kunjung dibuka, makanya pilihannya ke Gunung Lawu. Sebenarnya pendakian ke Lawu itu waktu itu bertepatan dengan 1 Muharram atau kalau orang Jawa biasa bilang 1 Suro. Nah, sebenarnya awal kecurigaan awal kecurigaan kita sebelum ke Ceto itu di pos pendakian itu, di base camp. Di base camp. Tuh. Di base camp. Karena udah dari jauh-jauh hari, bahkan ketika masih di jalan kita sudah ingatkan bahwa kita mendaki besok, kita istirahat dulu. Kita mendakinya sehari setelahnya. Hari ini kita istirahat total. Nah,
setelah nyampe base camp semua rencana itu berubah. Iya. Buyar. Karena semuanya excited, pengen langsung naik waktu itu. Betul. Iya. Mbak Novi juga merasakan, nah saya lagi istirahat tiba-tiba yang lain kok udah pada rapi. Emang kita berangkat sekarang? Terus banyak yang nyaut, iya langsung aja. Nah akhirnya persiapan, setelah nyampe persiapan jam 1 malam kita mulai, jam 1 malam, Jam 1 siang kita mulai pendakian. Ketika di pos pendaftaran ada beberapa pantangan, ada beberapa aturan yang harus ditaati pendaki. Betul. Salah satunya pertama soal larangan menggunakan tanda hijau yang serba hijau, tenda, baju, tas dan sebagainya. Kedua soal dilarang melewati garis polis lain karena di Pasar Setan itu, karena seminggu sebelumnya ada kejadian pendaki yang hipotermia ditemukan tidak bernyawa di Pasar Setan. Di Pasar Setan itu atau di Pasar Dieng. Udah kita berjalan, awalnya nggak ngerasa keanehan walaupun ketika awal pendakian itu di Candi Ketek suasananya langsung berubah. Nah di situ tuh suasananya udah mulai, apalagi waktu itu siang-siang ya, siang menuju Satu Suro. Nah awal dari base camp ke Candi Ketek itu kita cuman kelompok kita aja yang berangkat. Nah kejanggalan mulai aneh itu ketika sudah nyampe ada yang namanya bukan pos ya, ini di pertengahan antara base camp dan pos 1 ada mata air. Sering menurut warga lokal yang kan seperti warung, jadi itu banyak peziarah atau wisatawan yang sengaja mandi ke situ atau orang yang sudah melakukan pendakian ya, khususnya yang melakukan ritual mandinya di situ. Di dekat Candi Ketek itu. Iya. Oke. Kita bagi 2 tim, 2 kelompok. Jauh nih kelompok pertama tuh, bahkan kadang kan jalur itu seperti huruf S ya, set gitu. Jalurnya seperti huruf S. Nah, posisi yang pertama ini udah di atas, udah jauh. Yang kelompok pertama? Kelompok pertama. Okay. Nah, yang kelompok kedua itu jauh posisinya karena ini orang santai-santai semua. Yeah. Nah, bahkan Mbak Novi jalan duluan tuh, salah satu teman pendaki jalan duluan dia sendiri. Nah, bahkan di pertengahan jalan dia sempat ngomong gini, ayo sih cepetan. Ayo sih cepetan. Jadi posisinya kelompok 1 udah di depan dan 1 orang pendaki ada di tengah-tengah di antara 2 kelompok ini. Jadi ya, yang ada yang paling ujung, ada yang di tengah, dan ada yang paling terakhir. Nah, saya karena di hutan kan langsung saya saut aja. Dan gobloknya saya ngomong begini nih. Saya nggak sadar itu kalau misalnya saya kira Mbak Novi itu gabung sama yang kelompok 1 karena kan nggak kelihatan, cuman kedengeran suaranya aja. Karena sepanjang perjalanan juga kita saut-sautan, "Oi!" balas lagi, "Oi!" gitu. Iya. Nah, Mbak Novi teriak, "Cepet sih, buruan!" Nah, saya nyaut gini. Saya teriak, "Duluan aja, Bos!" Duluan. Saya nggak tahu tuh dia duluan apa gimana. Tapi setelah nyampe pos 1, saya ketemu Mbak Novi. Ketemu kan? Ketemu rombongan belakang, kita nanya. Dia nanya, nggak terbalik, dia Mbak Novi nanya dulu. Tadi ketemu nggak sama kalian sama pendaki yang warga lokal, suami sama istri, nggak tahu suami istri, cewek mau cowok, bawa bunga, tapi nggak pakai sendal. Wah, kita kan langsung kompak jawab, mana ada pendaki, orang udah paling ujung.
Semua rata menjawab, saya, Pur, si Sepdi, Aldoy, semua jawab. Nggak ada. Nah, setelah saya jawab, kita jawab nggak ada, Mbak Novi itu mukanya langsung pucat. Nah, tiba-tiba si Rina, salah satu pendaki perempuan nanya, tadi juga Kak Novi nanya gitu, apa aja? Kenapa? Iya, ketemu nggak sama pendaki warga lokal berdua, nggak pakai sendal tapi bawa bunga. Ya Rina jawab, orang nggak ada siapa-siapa, kita nungguin di sini. Nah, terus habis itu cerita, Kak Novi, cerita gimana? Ya iya, dia disamperin sama 2 orang pendaki, tapi ya nggak pernah nyampe tuh pendaki. Makanya Kak Novi langsung pucet noh. Orang kita juga nungguin di sini. Yang lain mana? Udah akhirnya kita terus lanjut trekking ke pos 2, ke pos 3. Berarti itu berhenti tadi di pos 1 baru kumpul lagi tuh. Baru 2 tim kumpul. itu baru kumpul lagi. Iya. Oke. Akhirnya dari situ kita mutusin, udah kita bareng-bareng. Jangan jadi ada yang nggak bisa. mencar lagi. Udah nggak mencar. Awalnya kan mencar. Udah kita bareng-bareng aja dah kalau begini. Mau cepet mau lambat, kita bareng-bareng aja. Karena khawatir kejadian kayak tadi lagi. Iya. Ya udah kita jalan lanjut. Pos 2 alhamdulillah nggak ada Aman. kejadian apa-apa, aman Di trekking semua. berarti dari pos 1 sampai pos 2 itu selalu beriringan tuh 9 orang. beriringan. Jadi nggak ada misah-misah lagi. Nggak. Sampai jam setengah 6 kita masih di jalur tuh. Setengah 6 sore. Setengah 6 sore. Dari jam 1 siang. Dari jam 1 siang. Itu udah nyampe pos berapa kira-kira? Ingat nggak? Pos 2 menuju pos 3. Baru nyampe pos 2 mau ke pos 3 di jam setengah 6 sore. Berarti udah gelap ya suasananya? Ya udah temaram ya, udah hampir senja ya. Iya. Ya. Tapi yang menarik itu di perjalanan antara pos 2 ke pos 3, akhirnya kita nemu tuh apa yang diceritain sama Mbak Novi. Tapi Mbak Novi bilang bukan orang itu yang dimaksud. Kita nemunya itu banyak bapak-bapak, anak muda, itu yang ke Gunung Lawu tanpa alas kaki, tapi bawa bunga. Ya akhirnya menjawab penasaran dan akhirnya kita berpikir apa yang tadi ditemuin Mbak Novi orang-orang kayak begini ya, tapi kita nggak ngelihat. Saya akhirnya negesin lagi tuh pas di jalur, setelah ketemu sama orang itu kita negesin, tadi ketemu nggak sama orang kayak begini? Nggak ada bang, sumpah. Lu bener nggak ketemu Sep dia kagak ada dia. Lah, gue jadi takut sendiri, serem juga. Merinding juga ya. Saya juga jadi merinding ini. Lah, nggak ada. Ya udahlah, kita positif aja. Itu jam setengah 6 kita masih di jalur. Nah, ternyata ada yang inisiatif, teman-teman yang bawa tenda. Yaudah, kita duluan ya, kita jadi tempat ngecamp. Oh yaudah. Akhirnya ada 3 orang duluan. 3 orang duluan ya tempat ngecamp, mau ngedirin tenda duluan. Kok kita ngerasa aneh ya? Kok mendaki kayaknya was-was ya? Kenapa ya? Ternyata kita setelah ngedirin tenda, sampai tenda itu berdiri kita nggak sadar. Tapi setelah kita foto, baru jelas bahwa kita bawa tenda hijau. Ternyata bawa tenda hijau. Ternyata baru sadar ketika di pos 3. Iya. Pas mendirikan tenda. Betul. Itu pun sadarnya waktu di mana? Di bawah. Udah di bawah atau pas Udah. selesai selfie langsung, oh kita bawa tenda hijau. Iya, selesai selfie. Oh selesai selfie itu.
bermalam dulu tuh di pos 3. Oke, aman tuh. Malam-malam di pos 3 aman. Aman, walaupun agak gerimis ya tapi aman. Kita lupa, kita nyaman aja. Kayaknya di bawah happy aja, ketawa. Pokoknya nyaman, Mak. Sampai kita nyampe di Gupak Peperangan, itu suasananya berubah langsung. Kenapa? Ada apa? Suasananya langsung berubah. Kita kan sering ya naik gunung, kalau kabut naik turun itu kan udah biasa ya. Iya. Tapi pernah nggak ngerasain lagi di padang sabana, kondisi cerah, tiba-tiba kabut turun tuh kayak ditiup, bus, embus. Nah, posisi kan kita lagi di sini nih, lagi di sini jalan. Nah, kabut tuh turun dari atas. Lagi kabut. Sampai juga di tempat camp yang kedua. Gupak Menjangan. Kabutnya tebal, guys. Kita lanjut. Kita lanjut. Nggak ngecamp di sini. Nggak jadi ngecamp Ya, di sini. tungguin yang lain. Setelah kabut turun itu, kita udah nggak ada yang lagi bercanda ketawa-ketawa, udah langsung diem aja. Langsung fokus mencapai iya. pos 5 dengan selamat dan aman gitu. Iya, pokoknya harus sampai Gupak Menjangan apapun ceritanya, karena kita udah capek. Awalnya ada yang kekeh pengen langsung ke Mboyem gitu. Enggak, kita di Gupak Menjangan aja. Ternyata kesenangan mendaki di pos 4, pos 5 itu sirna atau hancur ketika bermalam di Gupak Menjangan itu. Di pos 5 Ya, ada apa? ternyata malam satu suronya itu jatuhnya pada malam itu. Pada Oke. malam kedua itu. Pada malam kedua Bang Panji dan tim di Gunung Lawu itu bertepatan dengan malam satu suronya. Ya, malam satu suro. Tanggal 20 Agustus kalau nggak salah, 20 Agustus 2020. Iya. Nah, di situ Pak. 2 tenda yang dibangun. Yang pertama warna oranye dan yang kedua warna hijau. Nah, yang di warna hijau ini hampir nggak mau ada di tenda hijau, Mbak. Karena udah suges gitu ya. Iya. Oke. Bahkan di tenda yang oranye udah berlima, udah numpuk. Mau tambahin orang juga udah nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus ada yang di tenda hijau. Ada yang tenda hijau. Ya, akhirnya saya berempat, saya Sepdi, Alif yang dari Bogor, dan Manovi di situ. Semuanya berjalan normal ketika kita masang tenda, semua aman. Tapi pas udah mau makan kita masak itu kan mau masuk maghrib ya. Masak nasi itu ke matang-matang. Nah itu suasana campground rame tapi sepi. Setelah makan, kita makan semua, makan jam 8. Nah karena saya capek, yang lain juga capek, makan, ngobrol, ngopi, tidur. Kebangun jam 9:30 saya. Saya buka tenda, Mbak. Buka tenda jam setengah 10 malam. Buka tenda, karena pengen ngeliat tetangga kanan kiri, dan lihat suasana. Makanya saya apal di situ ada 6 puncak kelompok karena saya bangun. Saya keluar, dingin Mbak. Cuma karena rasa penasaran saya kan, oh udah nggak ada yang di luar, udah nggak ada yang aktivitas kayak misalnya ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi, nggak ada, aman. Saya masuk lagi, tidur. Saya nggak tahu itu jam berapa, saya kebangun lagi Mbak, ngedengar suara. Kalau pendaki kan, tas pendaki itu keren suka ada ini ya Mbak, apa?
lonceng kerincingan itu. Kerincing atau gelas aluminium Oh. yang beradu. Iya iya, jadi bunyinya pletang gitu ya. Ting, ting, Ada bunyinya. ting, gitu kan. Atau ning, kering. Karena apa? Ngelihat tenda yang udah sepi, maksud pas saya bangun sebelumnya, saya buat inisiatif buka tenda. Nah biasanya kalau pendaki kan ada ini apa headline? Center. Ya center. Saya tungguin mbak di luar tenda ini ada suara kereneng-kerenengnya doang tapi nggak ada senternya. Tapi pas saya senterin, aku nggak ada orang. Nggak ada orang. Mana ya? Saya masuk lagi tapi saya masih duduk nungguin sambil ngerokok ya di depan tenda. Ini lewat. Akhirnya tiba-tiba langsung pikir gini, anjing, jangan-jangan suara delpon. Yang bangun Alif, Manovi, si Septi nggak bangun. Tap, lu denger gak? Apaan? Dengerin itu. Astagfirullahaladzim. Suara apa? Justru ini nggak hilang-hilang suaranya. Itu lama mbak, lama. Suaranya itu bisa lebih dari 5 menit mbak. Jadi selain Bang Panji, siapa lagi Bang Sepdi? Alif. Oh Bang Alif yang ngedenger juga, jadi Iya. jadi bukan cuma Bang Panji doang nih, Iya. jadi bukan halusinasi Iya gitu. sama satu lagi Mbak Novi ya kan bangun dia. Iya. Jadi sama-sama ngedengerin sampai Iya. suara itu hilang. Ya saya kan nggak mau dalam ketakutan sendiri mbak. Oke. Lagian juga biar kalau saya dengar minimal ada teman saya yang dengar yang dia bisa nyeritain. Dia bisa nyeritain ke teman-teman yang lain bahwa semalam ada kejadian seperti itu. Nah, Tapi pada saat posisi Bang Panji mendengar nih sama teman-teman yang satu tenda, itu ada nggak sih kedengaran suara dari tenda lain yang mungkin mereka nggak dengar juga tapi mereka cuma gerasak gerusuk aja gitu di tenda? nggak ada mbak, Nggak ada. nggak ada. Oke, jadi mungkin semuanya yang ngecamp di situ pules tidur gitu ya. Iya. Jadi cuma timbang Panji aja yang ngedengar. Ya saya nggak tahu ya kalau mereka dengar atau enggak karena kan nggak ketemu paginya. Tapi saya rasa malam itu juga nggak ada suara yang orang keluar tenda. Nah setelah suara itu udah tuh akhirnya saya tutup tenda tuh. Baru mau tidur, baru yang Mbak bilang tadi ada suara aktivitas. Oh, aktivitas. Saya kira kan dari tenda lain Mbak. Oke. Penasaran? Saya bangunin dulu Alif. Oh, dibangunin dulu Alif, teman-teman. denger lagi nggak? Ada apa ini? Dengar nggak? Iya dengar. Saya dibangun. Sep. Bangun Sep. Sep masih kamu sih. Ayo bangun Sep. Keluar kita lihat. Malah lu aja. Ini Alif di depan tenda, saya keluar. Was-was ya mbak. Saya keluar sepi mbak. Gak ada orang satupun? Nggak ada orang satupun di situ. Orang ngobrol mbak. Oke. Posisi rame tapi orangnya ternyata nggak ada. Nggak ada. Udah kayak tidur aja nih. Jadi masuk lagi ke tenda? Masuk lagi. Oke. Dan itu lampu langsung saya matiin semua. Tadi kan lampu saya hidupin mbak. Langsung saya matiin bahwa apapun kejadiannya, apapun situasinya, saya nggak mau bangun, nggak mau ngelihat lagi, nggak mau denger, nggak mau bangun. Udah nggak ada rasa penasaran lagi? Nggak ada rasa penasaran. Baru mau tidur lagi mbak. Suara gamelan Jawa ya? Merinding. Dung. Dung. Musik Jawa ya? Beda-beda tuh dari dung. Itu kita bertiga di tenda yang pada ngedenger, sama sekali gak ada yang ngomong, cuma lihat saling lirik-lirikan doang.
Cuman berani Noel. Tapi teror itu masih ada, Mbak. Berlanjut. Setelah suara gamelan masih ada lagi. Masih ada. Apa itu? Mbak tahu kan lagu Jawa? Lagu Jawa, Sindenan. sinden Jawa. Ya. Kalau ini semua nggak ada yang dengar, cuman saya doang, Mbak. Oh, pas Saya udah konfirmasi. nyanyinya. Nah, pas nyanyi, semua nggak ada yang dengar, cuman saya doang. Apa itu? Tahu Bang Panji apa lagu apa itu? Saya sampai beberapa bulan saya nggak tahu itu lagunya apa. Yang saya ingat cuman baitnya seliramu. Yang saya ingat cuman itu doang, Mbak. Seliramu aja. Penggalan dari Iya. ini ya. Yang saya ingat cuman kata pertama doang soal seliramu. Akhirnya setelah berapa bulan saya beranikan diri ngecek di YouTube, coba ngetik seliramu aja yang keluar apa, Mbak? Apa? Lagu Lengser Wengi. Dan apa, Mbak? Semua gara-gara apa, Mbak? Apa? Malam itu saya pakai baju hijau, Mbak. Oh, jadi udah tendanya warna hijau, Bang Panji tanpa sadar memakai baju warna hijau juga. Oke. Agak ini juga ya, nyeleneh juga ya. Maksudnya udah tahu peraturannya nggak boleh. Dari tenda kan Saya kita udah nggak Mbak. sadar. Nggak sadar sama sekali kalau saya pakai Iya. baju hijau. Ternyata teror masih berlanjut, Mbak. Kan udah ada aturan soal nggak boleh ngelewatin garis polis lain, Mbak. Garis polis lain di Pasar Setan itu. Pasar Setan, karena Iya. seminggu sebelumnya ada kejadian pendaki meninggal hipotermia. Oke. Kita jalan sama satu kelompok. Nah, pas masuk Pasar Setan, nah konyolnya itu salah satu teman pendakian saya ada minjem bendera tuh. Minjem bendera dong, gua mau apa? Bikin video ngibarin bendera karena kan masih momen 17-an. Oh ya udah. Jadi ada beberapa orang udah duluan, sekitar 5 orang duluan. Nah, di belakang ada 4 orang, saya, Ricky, teman saya yang perempuan sama si Mas Pur. Saya berdua melihatnya dari belakang, dia lagi di videoin dan memastikan bahwa di jalur itu nggak ada polis lain. Memastikan bahwa mau itu polis lain ngebentang kayak, mau itu polis lain putus kayak, kita memastikan nggak ada. Kita sudah yakin betul berempat bahwa kita nggak melanggar. Jadi kan ada garis polis lain berarti ya di Pasar Setan karena kan ada kejadian Ya. korban gitu kan, ada korban di sana. Nah terus emang di Pasar Setan itu posisinya itu sangat luas sehingga Luas, bisa Mbak. lewat jalur lain atau hanya ada jalur satu itu aja yang ada polis lainnya? Luas, sangat luas, Pak. Pasar Setan tuh luas. Bahkan ada 2 undakan ya, 2 bukitan. Bukitan pertama, bukitan kedua, baru dia masuk Hargo Dumilah ya. Nah di situ tuh, Mbak, pas di undakan yang kedua, kawan pendakian ngibarin bendera ada tumpukan batu yang konon katanya ceritanya itu biasanya buat para petapa melakukan semedi atau yang melakukan ritual. Nah, melakukan ritual di situ. Jadi bendera gini. Nah, aneh bin ajaib itu ketika di videoin baru beberapa detik langsung mati HP-nya, handphonenya. Kita mencoba berpikir positif aja Bahwa handphonenya lobet. handphone lobet. Oke, berarti Ada kemungkinan nanti ketika di base camp atau di Boyem atau di cas nyala. oke. Ya kita berpikir seperti itu. Nah ya udah kita lanjut jalan. Berarti pada saat kejadian itu nggak ada orang kalau timnya Bang Panji nggak ada yang mikir bahwa ada yang aneh nih Nggak gitu. ada. Jadi mereka semua berpikirnya oh HP-nya mungkin Iya. lobet gitu. Lanjut naik, ya udah kita summit selesai. Pas turun, Mbak, kita untuk memastikan sekali lagi, Mbak.
Handphone itu. Bukan handphone, jalur itu apakah ada polisi lain atau enggak. Oh, jalur Pasar Setan yang tadi dilewatin. Dilewatin, memastikan bahwa apakah ada garis polisi lain atau enggak. Kita berempat. Saya cuman berani bilang sama Ricky ya. Ada Ki. Ada apa? Polisi lainnya? Iya ada, anjir. Si Pur juga. Anjir itu polisi lain. Kita turut ada, Mbak. Ngebentang. Masih ada tulisan apa, do not cross ya. Ya. Dan sialnya nih Mbak, kita ketemu ranger. Ranger itu Ranger Gunung Lawu. Iya, Ranger Gunung Lawu. Karena di pos 3 katanya ada insiden orang yang cedera dan juga butuh pernapasannya, pertolongan gitu ya. Butuh pertolongan. Ya udah, kita nggak punya firasat apa-apa Mbak. Turun lagi. Nah, ketemu lagi sama Ranger Mbak. Jadi rangernya lebih dari satu. Iya, ada satu lagi. Itu jauh, tapi itu kan saya ketemu Ranger itu di pos 2 ke pos 3. Nah, ketemu lagi dari pos 2 mau menuju pos 1, ketemu lagi tuh. Nah, dia nanya, "Mas, yang cedera masih jauh?" "Buset, masih jauh banget, Mas." "Iya, saya bareng sama teman saya berdua, tapi kok cepet amat ya dia." "Lah, buset, jauh banget, Mas. Ketinggalannya. Dia mau udah nyampe pos 3. "Ah, yang bener." "Iya. Saya bareng-bareng kok jalan sama dia dari base camp." Nah, adanya kejadian itu nggak bikin kita sadar, Mbak. Kalau ternyata Karena ketika di pos 2 kita ngebagi tim lagi 3 tim. Oke. Kita istirahat, ngeres di pos 2. Ya udah gini aja, si Mas Pur kan dari cedera. Tapi dia yakin dia sanggup, dia mau duluan, gue duluan aja. Ya udah. Dia duluan. Itu ada jarak sekitar jadi Mas Pur pertama, yang kedua itu ada si Sepdi, ada si Ricky, ada si Alif, nah, ada si Aldo, dia kedua, yang ketiga saya. Nah, ini jarak dari Mas Pur sama jarak saya itu lebih dari setengah jam, Mbak. Harusnya saya jalan, dia mau udah nyampe pos 1 harusnya kan. Iya. Karena kan nah, saya dari pos 2 menuju pos 1 ada jalur di Gunung Lawu tuh segini nih, lebarnya segini kalau nggak salah. Jalurnya lurus. Enggak sih, Trackingnya lurus. berbelok. Tapi kanan kiri tembok tanah. Tingginya seginilah, sekitar Sedada. ada yang sedada, ada yang tinggi. Saya punya satu kebiasaan yang sebenarnya mungkin juga jadi kebiasaan pendaki lain ya, suka ngitungin langkah, Mbak. Oke. Ngitungin langkah. Apalagi turun, kalau naik aja paling saya 100 langkah udah istirahat atau 200 langkah istirahat. Ini saya sampai 700 langkah turun, saya nggak istirahat, Pak. Kenapa? Ini kan turun kan bukan turun yang begini, Mbak. Ini mah turunnya jalannya begini karena Landai berarti. iya, landai. Cuma berkelok. Iya. Oke. Saya udah keringetan, udah capek. Bahkan yang lain juga. Ada yang perempuan, si Rina udah cedera. Jalan udah sempoyongan. Nah, ada di satu momen kita nggak ketemu pendaki lain, tapi kita kayaknya jalan jauh. Ini 700 langkah udah lebih. Coba kita berhenti dulu dah. Berhenti dulu. Akhirnya memutuskan untuk istirahat dulu. Istirahat. Saya nanya, si Dedi, lu ngerasa nggak sih kita cuma di sini-sini aja jalan? Astagfirullahaladzim. Iya ya. Akhirnya saya ngobrol sama Dedi, "Dad, inget nggak yang tadi ranger tadi?" "Oh iya, jauh." "Nah, iya." Udah, kita istirahat dulu 5 menit, nggak lama, 5 menit ketemu ada pendaki lain, karena kita turun hari Sabtu, Mbak. Jadi yang naik tuh rame. Yang naik tuh rame. Nah, pas kita nemu pendaki, kita turun aja, turun. Nah, nyampe pos 1. Lebih pos 1. Itu di yang deket mata air. Yang di bilang Toran. ada warung-warung ya. Iya. Nah, kita baru nyampe, kita ketemu si Pur. Si Mas Pur yang jalan duluan. Itu kan. Kita nyampe dia masih keringetan, Mbak. Masih ngos-ngosan. Kayak orang baru nyampe juga.
capek amat Mas Pur. Iya gue baru sampai, buset. Kita kaget semua. Itu 8 orang ya, kita kaget karena ngumpul semua di situ. Oke, jadi ketemu di situ. Jadi Iya. tim yang lain ngelihat Mas Pur lagi duduk di warung itu, kita semua kebetulan ada di situ gitu. Tim Bang Panji yang 8 orang ini bareng nyampenya berarti. Berarti jarak dari Mas Pur itu sampai sama tim yang 8 orang Yang ini paling terakhir ini saya. sama berarti. Sama. Oke. Sedangkan dari pos 2 Mas Pur ini jalan 30 menit sebelum kalian mulai jalan. Dia harusnya gitu udah kan? nyampe base camp, Mbak. Oke. Bukan nyampe di pertengahan pos 1. Pos 1. Karena itu belum sampai pos loket pendaftaran Iya. juga ya. Ya akhirnya di situ kita ngobrol-ngobrol Mbak sama yang punya warung. Mas, kalau bisa mah malam satu suruh mah di rumah aja. Jangan naik-naik gunung. Kata Apalagi si gunung. penjaga warung. Iya. Apalagi Gunung Lau. Ya. Terus dia nanya, emang ada yang pakai baju hijau? Nyeletuk, ada yang nyeletuk, bukan cuma baju yang hijau, Mbah. Tendanya juga hijau. Astagfirullahaladzim, gitu dia. Tapi kenapa-napa, enggak. Nah, akhirnya di sana, tapi enggak Mas, enggak maksud ganggu kok itu. Nggak sengaja. Iya, enggak bukan katanya. Itu Mas ngerasain ini itu, ngedengar ini itu bukan maksud ganggu kok. Oh. Memang sedang ada ritual. Kemungkinan besar ya sedang lagi ada penyambutan. Oh gitu. Jadi setelah nyampe warung itu Bang Panji sama teman-teman yang lain cerita sama Cerita semuanya cerita. si penjaga warung itu, dan penjaga warung itu ibaratnya meluruskan atas kejadian-kejadian yang Bang Panji alamin malam itu segala macam. Jadi dikaitkan dengan memang adanya kegiatan di malam satu suro. Oke. Ya, jadi begitu Mbak. Pengalaman kami di Gunung Lau. Jadi mistisnya tetap kalah sama eksotisnya. Oke. Karena pemandangannya indah banget Wah, ya. luar biasa Mbak, apalagi kalau udah lihat lautan awannya itu. Aduh. Kapan-kapan jadi nggak pengen ke sono lagi. Bukannya jadi pengen ke sono lagi, jadi nggak pengen. Nggak mau. Yang lain aja masih banyak gunung yang Berarti lain. berakhir ceritanya di warung itu. Dekat Abis itu kucuran udah air mandi. nggak ada lagi. Nah makanya kan ada disarankan udah mandi aja. Enggak lah, saya mau buru-buru aja karena kan kita turun jam 1 siang nyampe base camp maghrib pas. Ini adalah momen pertama saya nyeritain kembali kejadian di Lau, Mbak. Saya nggak pernah, saya sama tim itu nggak pernah nyeritain momen ini ke orang lain, kecuali sama tim pendakian kita. Karena kalau diinget-inget Mbak, serem Mbak. Jadi ada suatu momen yang memang kayak udahlah nggak perlu diceritain gitu karena saking takutnya teringat lagi kejadian itu ya. Karena kan juga ini pendakian di tahun 2020, udah 2 tahun yang lalu kurang lebih. Jadi mungkin juga teman-teman yang lain masih belum berani atau belum siap untuk cerita keluar gitu ya. Ya. Oke, terima kasih ya Bang Panji atas cerita horornya, pengalamannya, berbagi pengalaman juga dengan tim Bang Panji waktu pada saat itu yang ikut pendakian. Terima kasih sudah diizinkan untuk mengulas kembali atau flashback, mengenang momen-momen yang mungkin bagi kalian masih teringat gitu atau mungkin masih merinding. Sampai gue juga dari tadi ngedengerin merinding banget gitu kan, walaupun ini bukan jauh banget dari Gunung Lau gitu. Ya, terima kasih Sobat Morege di rumah yang udah mau dengerin cerita kita. Juga ada beberapa video pendakian yang memang sudah sebelumnya diupload. Silahkan juga nanti Sobat-Sobat Morege di rumah tonton, linknya nanti kita taruh di atas. Dan sampai jumpa dengan cerita horor kita lagi atau mungkin cerita-cerita pendakian kita lagi di segmen Morege Adventure. Salam Sobat Morege. Morege.
Terima kasih Bang Panji.